Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Henry Setiawan dan cerita masa lalu yang tak jauh dari dunia pendakian. Semoga kalian tidak bosan mengingat kembali setiap detail kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu. Bukanlah hal yang mudah, apalagi menuangkannya ke dalam sebuah cerita. Benar-benar menguras energi. Semoga apa yang saya ingat bisa saya sajikan sebaik mungkin. Bulan Februari di tahun 2000, entah tanggal berapa, tapi yang pasti ini adalah masa akhir tahun Hijriah dan akan memasuki awal tahun, yaitu bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa, di mana banyak dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas alam goib pada bulan ini. Aku dan beberapa teman di organisasi pecinta alam yang belum lama kami bentuk merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro pada malam 1 Suro. Bukan tanpa alasan, karena tanggal 1 Suro juga merupakan hari libur nasional. Maka kami memanfaatkan hari libur ini untuk pendakian gunung. Bukan alasan-alasan lain, apalagi yang berkaitan dengan hal goib. Gunung Sindoro kami pilih karena kami memiliki kenalan yang berasal dari kaki Gunung Sindoro. Sebut saja namanya Sandi. Bukan dari desa di mana jalur pendakian resmi itu berada, tetapi dari desa temanku tersebut juga ada jalur menuju ke puncak. Jadi kami menyambut baik tawarannya dengan alasan jalur yang akan kami lalui nantinya akan sepi tanpa hiruk-pikuk pendaki lain, dan pastinya akan ada tim yang mengawal pendakian kami hingga ke puncak nanti. Jadi kami tidak perlu khawatir akan terjadi hal buruk, terutama tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ada sedikit insiden dengan kelompok lain yang juga tergabung dalam satu forum pecinta alam di kotaku ini. Mereka berniat menggagalkan pendakian kami dan ingin mengalihkan ke kegiatan lainnya dengan dalih kami adalah anggota forum dan harus mengikuti kegiatan forum. Tapi dengan tegas kami menolaknya. Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan pun tak masalah, ujarku. Dan lucunya, tanpa konfirmasi sebelumnya, ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami yang langsung menyusul ke lokasi. Dan disinilah awal mula kekacauan yang nantinya terjadi karena minimnya koordinasi. Singkatnya, kami pun berangkat menuju ke rumah temanku di salah satu desa di kaki Gunung Sindoro. Sore menjelang petang, kami semua pun sudah sampai di lokasi. Selanjutnya kami menyebut rumah temanku dengan sebutan base camp. Dan usai beramah-tamah dengan anggota keluarga yang lainnya, kami pun beristirahat sejenak karena pendakian akan langsung kami mulai malam ini juga. Sekitar pukul 9 malam, kami sudah bersiap untuk mulai mendaki Gunung Sindoro. Tentunya beserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Tapak demi tapak kami ayu merayapi punggung Sindoro dengan pelan namun pasti. Dan usai meninggalkan pemukiman penduduk, kami pun mulai memasuki area perkebunan warga yang biasanya ditanami tembakau. Udara dingin kini terasa semakin menusuk, yang diiringi dengan butiran tipis rina yang turun sejak sore tadi. Tidak deras, oleh karenanya kami tetap bergerak untuk melanjutkan pendakian ini. Nanti kalau dengar suara gamelan biarkan saja. Sudah biasa warga sini, ada acara di malam 1 Suro, ucap Sandi kepadaku. Posisiku saat ini berada di depan bersama Sandi sebagai penunjuk jalan. Bersama denganku juga ada Anto, sedangkan yang lainnya mengekor secara berurutan ke belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas, lebih dari 30 orang yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengar ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu memikirkannya. Mungkin ia hanya mengingatkan supaya aku dan yang lainnya tidak terkejut apalagi takut jika nantinya mendengar suara gamelan, karena hal itu sudah biasa. Dan saat kami sampai di ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Ia kemudian memandang ke arah seberang lembah di samping kanan kami. Aku pun mengikuti melihat ke arah sana. Ternyata di atas punggungan seberang sana ada seseorang berdiri sambil merokok. Orang itu pun lantas berteriak kepada kami, "Jangan lewat situ, kalian salah jalan."
Nanti kesulitan kalau mau kembali, ucap seseorang di seberang sana. Lalu lewat mana kah? Ambil kiri, turun sedikit lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan naik. Terima kasih kak, jawab Sandi lagi. Dan sebelum kami kembali bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat ini berada di belakang, sebut saja namanya Yono, untuk menggantikan memimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugas dari kakaknya dan segera mengajak kami semua melanjutkan pendakian. Sebelum mulai berjalan, aku sempatkan kembali melihat ke arah orang yang menunjukkan jalan tadi. Namun orang itu sudah tidak ada. Dan belakangan saat pendakian ini usai, kami baru menyadari bahwa yang menunjukkan jalan kepada kami sebetulnya bukan manusia. Bagaimana tidak? Secara logika, apa yang dilakukan penduduk malam-malam begitu di area kebun? Apalagi ini bukan musim tanam tembakau. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap berterima kasih kepada makhluk itu karena telah menunjukkan jalan kepada kami. Sandi pun mengamini pendapatku. Sejak awal sampai di lokasi itu, ia sudah merasa bahwa kami salah jalur. Kemudian ia merasa ada yang memanggil dari seberang lembah. Dan perlu diketahui, Sandi ini merupakan warga asli kaki Gunung Sindoro. Jadi tidak heran jika ia memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal goib. Apalagi orang tua dan leluhur merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desanya. Dan usai mengikuti petunjuk jalan dari seseorang tadi, akhirnya kami pun bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa benar ini adalah jalur pendakian. Masih tetap di barisan depan, Yono, aku dan Anton tetap mengayun langkah dengan pasti. Sesekali kami berhenti sejenak menunggu barisan belakang yang terkadang tercecer karena beberapa peserta mengalami kelelahan dan meminta beristirahat, terutama para wanita. Ritme pendakian yang demikian membuat kami menjadi terlalu lama berada di jalur dan secara otomatis lebih menguras tenaga kami. Dalam situasi seperti ini, ego kami sebagai pemuda yang memiliki semangat berapi-api menjadi meningkat. Aku dan Anton pun mengusulkan untuk terus berjalan, meninggalkan rombongan belakang, supaya bisa segera sampai di puncak sana. Toh beberapa kelompok sudah memiliki pemimpin yang lebih senior, yang bertanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing. Yono pun menyetujui pendapatku. Setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi, kami memecah rombongan menjadi dua bagian. Bagian pertama yang memiliki stamina prima terus melanjutkan pendakian tanpa menunggu rombongan yang lainnya yang dipimpin oleh Yono. Sedangkan bagian kedua juga terus berjalan sesuai ritme mereka tanpa meminta ditunggu oleh bagian pertama. Tapi dengan syarat, di setiap bagian rombongan harus ada pendamping dari tim lokal. Dan Sandi pun memimpin di bagian rombongan kedua. Bersama kelompok yang memiliki kondisi fisik dan stamina prima, aku bisa dengan cepat melibas tanjakan demi tanjakan punggung Sindoro. Hingga suatu ketika, rombongan kami telah sampai di bagian hutan Gunung Sindoro yang masih cukup rimbun dengan dominasi pohon melanding gunung yang tak terlalu besar, namun lumayan cukup tinggi. Yono pun menghentikan laju langkah kami dan menginstruksikan untuk beristirahat. Mengingat kami sudah cukup jauh berjalan dan beberapa orang juga sudah mulai terlihat kelelahan, meski mereka tidak mengakuinya karena gengsi. Istirahat kali ini kami tidak membuat kopi, hanya menikmati air putih dan rokok saja, karena memang kami tidak berniat untuk berlama-lama di area ini. Dan saat kami sedang asing mengobrol, tiba-tiba sayup terdengar suara gamelan. Kami semua pun saling pandang dan terdiam. Artinya kami semua mendengarnya. Tenang, itu desa sebelah. Memang ada pertunjukan wayang setiap malam satu suruh, ucap Yono memecah kesunyian. Kami pun lega. Artinya suara gamelan ini bukan berasal dari dunia goib. Setidaknya begitu pemikiranku. Dirasa sudah cukup beristirahat, kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian ini. Dan saat kami hendak beranjak, salah satu temanku yang bernama Diki menemukan sesuatu yang tergeletak di tanah yang terinjak olehnya. Diki pun meraba bagian bawah sepatunya dan menemukan suatu benda.
Setelah diambil dan diamati, ternyata benda itu semacam keris kecil sebesar telapak tangan dengan bentuk mirip salah satu tokoh pewayangan. Aku pun sempat ikut memegang benda tersebut, dan ketika berada di tanganku, aku merasa ada semacam sentakan energi yang keluar dari benda itu. Bawa saja, tidak apa. Jika memang itu rezekimu, benda itu akan terus ikut denganmu. Tapi jika buka, dia akan hilang dengan sendirinya, ucap Yono kepada Diki. Tapi gunanya untuk apa ini, Mas? Tanya Diki. Aku juga tidak tahu. Kalau memang ada manfaatnya, biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Mengikuti saran Yono, akhirnya Diki pun membawa benda tersebut dengan memasukkannya ke dalam ranselnya. Dan kami pun bergegas melanjutkan pendakian ini. Malam semakin peka, dan aura mistis gunung ini menjadi semakin menebak. Entah karena efek dari benda yang ditemukan Diki tadi, atau memang sudah kewajaran, karena jalur ini memang sangat jarang dilalui. Bahkan saat ini, hanya kelompok kami yang mendaki melalui jalur ini. Ditambah lagi malam ini adalah malam satu suro, malam puncak pesta dunia goib, menurut kepercayaan beberapa kalangan masyarakat. Dan semakin lama kami berjalan, rombongan depan yang tadinya berisikan sekitar 15 orang, kini semakin terpecah menjadi 3 bagian. Dikarenakan mulai terlihat perbedaan stamina dari masing-masing personil. Yono pun meyakinkan kami bahwa sudah tidak ada percabangan jalur. Jadi meskipun ada yang tertinggal, kami tidak perlu khawatir akan tersesat. Yang terpenting jangan ada yang tertinggal sendirian. Seperti halnya diriku kini, yang berada di tengah bersama Anton dan 2 orang lagi teman kami. Sedangkan bagian depan bersama Yono sudah cukup jauh meninggalkan kami. Dan bagian belakang juga berjarak lumayan jauh. Lumayan juga ya trek jalur ini. Jarang ada bonus. Nggak kayak jalur Keledung. Jadi kita mau nunggu yang belakang apa mau lanjut aja? Ucap Wisnu, salah satu teman yang tergabung di timku ini. Kalau dirasa cukup istirahat ya mending lanjut aja. Takutnya kelamaan kalau kita nunggu, nanti malah jadi ngantuk. Menurut kalian bagaimana? Dan mereka semua pun menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui pendapatku. Dan saat kami hendak beranjak, lagi-lagi kami kembali mendengar alunan musik gamelan. Suaranya terdengar lebih jelas, seolah berada tak jauh dari tempat kami. Kami berempat pun lantas saling pandang. Mungkin kami memikirkan hal yang sama, yaitu suara gamelan ini bukan berasal dari salah satu desa di kaki gunung ini. Dikarenakan kami sudah berjalan cukup jauh, jadi rasanya tak mungkin suara gamelan dari desa di bawah sana bisa sampai di sini. Jalan aja Yuton, jangan kelamaan di sini, dingin, ucapku setengah berbisik kepada Anton. Anton pun mengangguk, kemudian segera beranjak, dan kami pun mengikuti di belakangnya. Dan tak sampai 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Anton menghentikan langkahnya. Aku yang tidak menyadari ia berhenti pun sempat menabraknya. Begitu pula Wisnu dan Andre yang berada di belakangku. Kenapa Ton? Ingat kejadian di Sumbing gak? Iya, kenapa? Yang di depan mirip salah satu yang ada di sana. Gede. Iya. Lalu bagaimana? Tunggu pergi aja. Lantas kami berempat pun berdiam diri untuk berdoa menurut kemampuan dan kepercayaan kami masing-masing. Sudah gak ada, ucap Anton beberapa saat kemudian. Kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan ini. Selepas dari sapaan salah satu penunggu Sindoro tadi, aku merasakan kini kehadiran mereka semakin banyak. Tapi mereka hanya muncul di sisi jalur pendakian saja. Tidak ada satupun yang menghalangi seperti yang sebelumnya. Gantian depan ucap Anton sambil menyengir kepada aku. Aku tahu betul kalau saat ini Anton sedang melihat jelas penampakan mereka. Berbeda denganku, Anton memang terkadang bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk goib, bahkan dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Banyak banget. Ya udah kamu di belakang.
Sebetulnya kami bukan kaum pemberani yang mampu melawan munculnya makhluk goib. Jujur saja, kami sama-sama penakut. Tapi karena kami saat ini dalam satu rombongan, maka rasa berani itu bisa muncul dengan sendirinya. Sembari terus mengayunkan langkah, kami terus mengobrol untuk memecah kesunyian, sekaligus mengusir rasa takut. Karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni Sindoro ini semakin lama menjadi semakin tak terkendali. Aku yang berada paling depan memang tak pernah menoleh ke arah belakang ketika sedang berjalan. Cukup mendengar suara dan langkah mereka, aku sudah cukup yakin kalau kelompok kami berempat masih utuh. Dan ketika aku menyadari tinggal 3 orang saja yang saling menyauti, aku pun berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata Andre yang tadi posisinya berada paling belakang, kini sudah tak ada di tempatnya. "Andre mana?" tanyaku. Seketika Anton dan Wisnu juga ikut menoleh ke belakang. "Loh, tadi di belakangku, kenapa tiba-tiba nggak ada?" jawab Wisnu. Lantas kami bertiga pun berteriak memanggilnya, namun hanya kesunyian yang menjawab kami. "Sepertinya kita harus turun nyari Andre, berbahaya kalau dia sendirian." "Ya udah ayo." Kemudian kami bertiga pun turun menyusuri jalur yang kami lewati tadi. Namun hingga hampir sampai di lokasi, saat kami beristirahat sebelumnya, kami belum menemukan Andre. Aku pun merasakan ada suatu kejanggalan di sini. Aku berusaha tenang, kemudian merekonstruksikan ulang awal mula perjalanan sedari kami terakhir kali beristirahat tadi. Tadi kami kembali melanjutkan perjalanan saat mendengar suara gamelan. Kemudian ada sedikit gangguan, dan selama perjalanan itu tim kami berempat masih lengkap. Namun tak lama Andre tiba-tiba menghilang. Secara logika, jika ia berhenti sendiri entah dengan alasan apapun, seharusnya jaraknya tidak jauh. Namun saat kami turun, bahkan hampir sampai di lokasi beristirahat, kami belum menemukannya. "Bagaimana ini?" ucap Anton membuyarkan lamunanku. "Cari ke bawah lagi," jawabku. Kemudian kami bertiga pun kembali turun, menyusuri jalur semula. Dan ketika kami sampai di lokasi kami beristirahat tadi, kami benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang kami temui. Ternyata Andre berada di sana, sedang duduk di sebuah batu besar sambil merokok. Melihat kedatangan kami, Andre sempat terkejut, kemudian membuang sisa puntung rokoknya dan beranjak. "Loh, ngapain kalian balik lagi? Kan sudah aku suruh duluan tadi." "Hah? Ini bagaimana maksudnya?" Aku benar-benar bingung atas situasi ini. Kulihat Anton dan Wisnu pun tak kalah bingung, terlihat dari ekspresi wajah mereka. "Sebentar, aku benar-benar bingung ini. Coba kamu jelasin dulu, Andre. Dari mana saja kamu tadi?" "Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung? Ini ada apa sebenarnya?" ucap Andre tak kalah bingung. "Oke, coba aku jelasin dulu ya. Sepertinya ada yang aneh ini," serga Anto. "Jadi tadi kan kita istirahat bareng di sini. Terus kita lanjut jalan bareng. Nah, di tengah perjalanan, kamu tiba-tiba nggak ada. Ya kita cari lagi sampai ke sini. Ternyata kamu di sini." "Maksud kamu apa sih, Ton? Uang dari tadi aku duduk di sini nggak kemana-mana. Kita emang tadi istirahat bareng di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi. Karena rokokku belum habis, jadi kalian kusuruh duluan. Nanti aku nyusul. Lagian kupikir tidak sampai 3 menit paling rokokku habis dan bisa nyusul kalian. Tahu-tahu kalian malah balik lagi ke sini dengan wajah bingung." Aku pun tertegun mendengar penjelasan Andre. Ia berkata hanya 3 menit, sedangkan kami merasa sudah berjalan setengah jam lebih. "Nampaknya ada yang sedang mempermainkan kita. Yang bawa jam tangan, coba cek jam kalian masing-masing." Dan ketika kami memeriksa jam yang kami bawa, kami kembali merasa terheran. Jam kami masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda-beda. Milikku menunjukkan pukul 1 malam. Milik Anton menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Milik Wisnu menunjukkan pukul setengah 5 pagi. Sedangkan Andre tidak membawa jam tangan. "Kenapa jadi beda-beda gini? Yakin jam kalian tidak bermasalah?" ucap Anton mengisyaratkan kecurigaan adanya kerusakan pada penunjuk waktu yang kami bawa. "Punya aku nggak mungkin kalau rusak. Ini masih baru," sambung Wisnu. Dalam situasi yang membingungkan ini, kami juga baru menyadari
Jika sedari tadi kami belum tersusul tim yang berada di belakang, padahal seharusnya mereka sudah menyusul kami jika mempertimbangkan selisih waktu dan kemampuan fisik mereka. Perasaan rombongan belakang gak sampai-sampai ya. Bener juga, seharusnya mereka sudah melewati kita. Lalu sekarang bagaimana? Jalan lagi aja lah. Lagian Yono bilang gak ada percabangan jalan. Kami pun akhirnya sepakat melanjutkan perjalanan. Kali ini kami saling memegang tali tas teman yang berada di depan kami, kecuali yang paling depan tentunya. Hal ini kami lakukan untuk antisipasi kejadian serupa seperti sebelumnya, yaitu hilangnya salah satu personil kami. Dan selepas meninggalkan lokasi tempat kami beristirahat tadi, aku kembali merasa heran. Pasalnya jalur yang kami lalui berbeda dengan sebelumnya. Pohon-pohon besar kini menghiasi sepanjang jalur yang kami lalui. Di setiap batangnya ditumbuhi lumut tebal dan hampir merata, mengisyaratkan usia pohon itu sudah sangat tua. Tak hanya 1-2 pohon saja, di sekitar kami ada sangat banyak pepohonan sangat besar. Kami telah memasuki area rimba yang sangat lebat dan rapat. Bahkan langit pun tak terlihat karena tertutup dedaunan dari pohon-pohon itu. Hawa di sini pun menjadi lebih dingin. Menyadari adanya keanehan, aku pun menghentikan langkahku. Kulihat ekspresi teman-temanku semuanya sama, terkejut sekaligus takut menghadapi situasi ini. Kita di mana ini? Aku juga nggak tahu. Apa mungkin kita nyasar? Kalau benar yang dibilang Yono, bahwa sepanjang jalur ini tidak ada percabangan, seharusnya kita tidak nyasar. Lagi pula sejak kita mulai jalan tadi, kita memang tidak ketemu percabangan jalur. Coba cek lagi jam tangannya. Dan ketika kami melihat penunjuk waktu kami masing-masing, kami kembali terkejut. Waktu yang ditunjukkan ternyata sama sekali tidak berubah dari terakhir kali kami melihatnya. Aneh, kenapa jamnya tetap ya? Sepertinya kita memang sedang dipermainkan. Kalau menurutku, kita lanjut jalan aja, ikuti jalur ini. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa. Jangan lepas pegangan kalian masing-masing. Tetap jalan beriringan. Dan jangan sungkan minta break kalau merasa kelelahan. Kita lalui situasi ini sama-sama. Usai berdoa memohon perlindungan dan keselamatan, kami pun melanjutkan perjalanan yang entah sampai kapan dan sampai di mana akan berakhir. Tak ada satupun makhluk goib yang menunjukkan dirinya. Namun aku sendiri merasakan tempat ini benar-benar singgup dan mencekam. Tak ku dengar pula suara binatang malam yang seringkali menemani setiap pendakian malam hari. Tempat ini benar-benar sunyi, hanya suara gesekan daun atau ranting akibat terkena hembusan angin. Dan hingga beberapa waktu lamanya, kami semakin dalam memasuki hutan ini. Di kejauhan, kulihat setitik cahaya berwarna jingga di depan sana. Dan ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya itu, tiba-tiba aku melihat ada seseorang yang duduk di pinggir jalur setapak. Seorang lelaki parubaya berjaket hitam dengan sebatang rokok menyala di sela jari tangannya. Kalian mau kemana? Tanya sosok itu. Kami mau ke puncak, Pak. Mau ngapain ke puncak? Iya, nggak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam. Aneh memang manusia ini. Kalian rela capek-capek, bahkan membahayakan nyawa, hanya sekedar untuk tujuan yang tidak jelas. Belum lagi seringkali mengotori tempat yang kalian datangi. Ucapnya yang diiringi tawa yang sedikit aneh. Ya paling tidak kami berusaha untuk tetap menjaga supaya tetap bersih. Sudah. Ayo kuantarkan kalian. Kalau terlalu lama di sini, kalian tidak akan bisa pulang. Orang itu pun lantas beranjak dan mulai berjalan ke atas. Awalnya aku ragu apakah harus mengikutinya atau tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah aku bisa langsung percaya kepadanya? Tapi melihat penampilannya, ia bukan seperti orang jahat. Bahkan lebih mirip warga perkampungan di kaki gunung ini. Namun apa yang ia lakukan di atas gunung malam-malam begini? Kami pun masih berjalan mengikuti orang misterius ini. Hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala di depannya. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari lampu ini.
Aku sempat berhenti di depan gubuk itu. Kurasakan badanku yang sudah teramat letih. Jangan berhenti di sini. Jalan terus. Ucap orang tadi ketika aku baru hendak memasuki gubuk itu. Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat sebentar ya. Kalian mau selamanya di sini? Kami berempat pun saling pandang. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang ini. Ayo jalan. Kami pun seolah tidak mempunyai pilihan lain. Kalau kami tidak mengikuti orang itu, kami juga bingung dengan lokasi kami saat ini. Jadi kami memutuskan mengikuti saja. Siapa tahu memang dia hendak menunjukkan jalan kepada kami. Kami pun lanjut berjalan mengikuti orang misterius ini. Kami terus berjalan menembus pekannya malam dan rimbunnya belantara ini. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satu pun kata-kata terucap dari mulut kami. Seolah kami dibisukan oleh suasana mencekam ini. Suasana gelap, rimbun dan sunyi. Bahkan tak satu pun suara binatang malam yang terdengar. Apa memang kayak gini ya jalur ini? Ucap Anton sedikit lirih di belakangku. Aku juga nggak tahu, Ton. Kalau jalur Keledung kan hampir semuanya terbuka. Nggak ada pohon-pohon gede kayak gini. Nanti kita tanya Yono aja yang lebih tahu. Sambungku. Orang misterius yang menunjukkan jalan di depan kami juga masih terus berjalan. Ia tak sekalipun bicara atau menoleh kepada kami. Ia pun juga seolah tak memiliki rasa lelah. Kami yang mengikutinya saja sudah hampir kehabisan nafas. Benar-benar lelah. Yang terus berjalan merayapi tanjakan ini. Pak, tolong berhenti dulu sebentar. Kami sudah kelelahan, Pak. Ucapku memberanikan diri. Ia pun berhenti, tetap tanpa menoleh ataupun berbicara. Merasa mendapatkan kesempatan beristirahat, kami pun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ku keluarkan botol air minum yang lalu menenggak isinya. Sudah, ayo jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini. Seolah mendapatkan instruksi dari seorang pemimpin, kami berempat pun segera bergerak. Kami kembali berjalan mengikuti orang misterius ini. Dan entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini. Namun kami belum juga sampai di tujuan kami. Seolah jalur ini tak berujung. Melihat waktu pun percuma, karena penunjuk waktu kami masih tidak berfungsi. Dan hingga beberapa waktu kemudian, orang itu pun tiba-tiba berhenti di depan kami, menoleh kepada kami, kemudian mengatakan sesuatu. Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Dan ingat pesanku, jangan sekali-kali menoleh ke arah belakang. Dan jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sekali-kali kalian menerima, bahkan memakannya. Ucap orang misterius itu. Nanti jalan ini tembusnya kemana, Pak? Tujuanmu, jawabnya yang singkat. Dan tidak membuang banyak waktu, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Namun hal yang membuatku selalu bertanya-tanya, apa iya ada orang lain lagi di sekitar sini? Bukankah ini hutan belantara yang begitu rapat? Dan berapa lama lagi kami akan keluar dari hutan ini? Sepanjang perjalanan kami lalui, suasananya masih tetap sama, sunyi, gelap, dan mencekam. Istirahat dulu ya, tenagaku sudah habis. Iya, tapi jangan lama-lama di sini, ucap Anto. Sudah cukup, ayo jalan lagi. Memang tidak seharusnya kami berlama-lama di area ini. Apalagi kurasakan suasana yang semakin mencekam. Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan, lantas menghilang yang kemudian terdengar lagi. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah sesegera mungkin keluar dari hutan ini. Dan tak berapa lama kami berjalan, aku melihat sebuah bangunan di pinggir jalur ini. Tepatnya sebuah gubuk kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan gubuk itu terlihat sangat reot, seperti hendak rubuh. Namun semakin kami mendekatinya, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh untuk berdiri.
Terdapat sebuah lampu sintir yang menyala di salah satu pilarnya. Dan ketika kami sampai di gubuk itu, ternyata ada orang yang duduk di sebuah kursi panjang. Nampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piring tanah liat. "Silakan mampir, Mas. Istirahat dulu," sapa seseorang dari dalam gubuk, yang ternyata adalah seorang wanita parubaya. Mungkin ia penjaga atau pemilik warung ini. Dan usai mendengar sapaan pemilik warung tadi, tiba-tiba kurasakan perutku begitu lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan ini. Berbagai jajanan yang sangat menggugah selera. Ada pisang goreng, singkong rebus, kacang rebus, dan bermacam jajanan lainnya. Namun ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anto. "Mau kemana?" "Ayo kita istirahat dulu di sini. Terakhir kita makan kan di base camp tadi." Namun kulihat genggaman tangannya di pergelangan tanganku menjadi semakin kuat. "Kamu gak ingat apa yang dibilang orang tadi? Coba kamu lihat lagi." Dan ketika aku kembali melihat ke warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang tadi kulihat kini sirna. Ternyata hanya ada jurang yang menganga yang begitu dalam, yang bahkan tak terlihat dasarnya. Astagfirullahaladzim. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang kulihat itu. Kalau tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang. "Ayo jalan lagi." Kali ini bergantian Anton yang memimpin di depan. Kami bertiga mengikutinya dengan tetap berpegangan pada tali ransel temak yang ada di depan kami. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Semakin lama, hutan ini menjadi semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadi sangat rapat menjadi semakin jarang. Medan yang kami lalui sekarang pun menjadi semakin landai. Dan kini, kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat begitu luas. Pohon-pohon besar sudah tak ada lagi. Di kejauhan tepat di depan kami, terlihat beberapa titik cahaya. Yang semakin kami mendekatinya, titik-titik cahaya itu terlihat semakin jelas dan menunjukkan bentuk yang sebenarnya. Kami pun menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tadi berjalan terus menanjak. Dan tidak berapa lama, kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami, dan kami harus memilih salah satunya. "Bukannya Yono bilang tidak ada percabangan di sepanjang jalur ini?" ucap Wisnu. "Memangnya kita masih di jalur yang sama? Aku sih yakin kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar kalau jalur ini sudah tidak sesuai petunjuk dari Yono." "Benar juga. Lalu kita kemana?" "Kalian lihat perkampungan depan sana?" tanyaku pada mereka. Dan mereka semua mengangguk, menandakan juga melihat apa yang kulihat. Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon-pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami masih melalui jalur yang benar. Apalagi banyak kejanggalan yang tadi kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu juga sebuah kewajaran. "Kalau menurutku, kita ambil kiri aja. Memang jalurnya terlihat seperti hampir tertutup. Tapi melihat arah kanan, yang terlihat seperti mulus saja. Aku takut ini sebuah jebakan. Bagaimana menurut kalian?" Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu, En. Ya udah, kita berdoa dulu. Semoga pilihan kita tidak salah. Dan usai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah yang kami pilih. Meski masih ada keraguan, namun kami berusaha meyakinkan diri bahwa arah yang kami ambil adalah benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting semak yang menghalangi, seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang melewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri, hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Hingga beberapa waktu kemudian, ketika kami masih berjibaku dengan ranting-ranting semak yang menghalangi pergerakan kami, tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami berada. Kabut ini begitu pekat hingga benar-benar menghalangi pandangan kami. Bahkan cahaya senter kami tak mampu menembusnya.
Aku yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, mencoba mengarahkan senter ke beberapa arah. Dan pada suatu titik, aku menghentikan gerakan tanganku dan mencoba fokus ke cahaya yang kuarahkan. Karena pandangan mataku menangkap sesuatu. Dalam cahaya yang terbias kabut, samar kulihat seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Jaraknya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Perlahan kulihat tangannya yang bergerak ke depan, kemudian menunjuk ke arahku. "Mau kemana?" ucap Anton yang menyadari gelagatku. "Itu ada orang, siapa tahu bisa menolong kita." "Orang apa? Mana ada? Dari tadi nggak ada apapun di situ. Jangan aneh-aneh." Aku yang tak mengindahkan peringatan Anton masih berusaha mendatangi sosok tadi. Namun ketika kembali kuarahkan cahaya senter kepadanya, sosok itu telah lenyap entah kemana. Dan sejak hilangnya sosok itu, perlahan kabut ini menghilang, menyisakan halimun tipis yang tidak terlalu mengganggu jarak pandang. Aku pun masih bertanya-tanya dalam hati mengenai sosok itu. Tapi yang kurasakan adalah ia bukan membawa niat jahat kepada kami. Melihat kondisi sedikit membaik, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami terus menyusuri jalanan setapak di antara semak belukar. Jalanan ini masih terus menanjak. Semakin lama semak belukar di sekitar kami terlihat semakin rapat dan juga tinggi. Meski sudah tak ada lagi penghalang di sepanjang jalur ini. Hingga tak lama, sampailah kami di semacam terowongan yang terbentuk dari semak. Terowongan ini seperti berkelok karena tak terlihat ujungnya di seberang sana. Mirip sebuah labirin. "Kenapa, Ton?" "Ada yang mengadang." "Apa?" "Ada dua makhluk besar dan seperti kakek-kakek." Aku memang tak melihatnya, tapi aku memang merasakan adanya perubahan aura di sini. "Apa balik lagi aja?" "Tunggu aja bentar." Dan setelah beberapa waktu, Anton kembali memberi isyarat bahwa situasi sudah sedikit aman. "Ayo jalan lagi, sudah hilang." Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami, kembali menyusuri labirin semak yang berkelok ini. Hingga pada suatu ketika, samar di kejauhan, kami melihat cahaya terang berpendak di antara ranting dan daun semak ini. Semakin kami mendekatinya, cahaya itu terlihat semakin nyata dan juga terang. Hingga ketika kami sampai di kelok terakhir labirin ini, kami melihat jelas jalan keluar dengan cahaya sangat terang di luar sana. Dan ketika kami keluar, ternyata kami telah memasuki area padang Edelweiss yang begitu luas. Dan yang lebih mengejutkan adalah saat ini hari telah terang, bukan lagi malam hari. Karena semangat kami telah kembali, maka kami segera bergerak kembali menyusuri jalan setapak di antara pepohonan Edelweiss ini. Sekilas kulirik jam di pergelangan tanganku ini. Ternyata waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku baru ingat tentang kejanggalan penunjuk waktu yang kami bawa. Maka aku pun menanyakan kembali kepada temanku. "Coba cek jam kalian, jam berapa sekarang?" Mereka pun mengecek jam tangannya. Dan ajaibnya, saat ini kami semua menunjukkan waktu yang sama. Melihat kesamaan waktu ini, kami menjadi yakin bahwa kami telah kembali di jalur yang semestinya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, meski tetap diliputi rasa lapar di perut kami. Dan sekitar 1 jam berikutnya, ketika kami sampai di tempat yang paling atas, aku baru bisa mengenali bahwa ini adalah puncak Gunung Sindoro. Tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi jalur keleduk. Satu hal yang menjadi tanda tanya kami saat itu adalah rombongan yang tadi berada di belakang kami telah sampai lebih dulu daripada rombonganku ini. Padahal aku dan ketiga temanku tadi tidak merasa didahului oleh siapapun. Artinya kami memang tidak melalui jalur yang sama dengan jalur yang mereka lalui. Entah kami tadi masih di alam nyata atau alam lain, kami pun tidak mampu memastikannya. Dan usai menikmati sarapan, aku sempatkan cerita kepada Yono mengenai kejadian yang kualami semalam. Tapi Yono tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun. Ia hanya bilang nanti setelah sampai di rumah. Yang terpenting nanti saat turun, kami harus berjalan secara bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Dan usai menikmati suasana di puncak, kami bersiap untuk turun. Perjalanan turun kami cukup lancar, dan yang membuatku serta ketiga temanku semalam terlena, kami sama sekali tidak menemukan tempat yang kami lalui semalam. Labirin semak, hutan rimba dan yang lainnya sama sekali tak ada. Ketika kuedarkan pandanganku ke sekelilingku, aku tidak menemukan tanda-tanda area yang kami lalui semalam. Dan selepas azan maghrib, kami semua telah sampai di base camp. Kami pun segera membersihkan diri. Tapi ketika Anton baru masuk kamar mandi dan aku mengantri di depannya, tiba-tiba ia kembali membuka pintu kamar mandi dan bicara padaku. "Aku menemukan ini di kantong celana," ucapnya sembari menunjukkan sebuah cincin berhias batu berwarna merah. "Yakin bukan punyamu? Aku tidak pernah memiliki cincin seperti ini. Tadi di puncak sampai perjalanan turun juga, aku tidak merasa ada sesuatu di dalam kantong celanaku. Aku baru menyadari ketika hendak mandi tadi." "Ya udah, nanti kita tanyain sama Bang Sandi aja." Berdasarkan penjelasan Sandi ditambah Yono, kami berempat semalam sebetulnya hanya berputar-putar saja, masih di sekitar area jalur pendakian. Tempat-tempat seperti hutan rimba, warung, perkampungan, dan labirin semak sebetulnya tidak ada. Tapi karena ada sedikit gangguan, maka kami merasa seperti berada di tempat yang jauh. Lebih tepatnya mata kami yang disamarkan oleh semacam ilusi yang dibuat oleh mereka. Beruntung kami mendapatkan pertolongan. Entah siapa yang menolong kami, Sandi ataupun Yono juga tidak bisa memastikannya. Tapi kami sangat bersyukur bahwa kami telah selamat. Sedangkan benda yang ditemukan Anton di saku celananya merupakan sebuah cindera mata dari Sindoro. Hanya sesederhana itu penjelasan mereka. Sedangkan Diki yang menemukan benda semacam kerispu pada akhirnya mengembalikan benda itu di tempat ia menemukannya ketika ia turun. Diki mengaku takut karena tak pernah memiliki atau menyimpan benda-benda semacam itu. Sebuah keputusan yang bijaksana menurutku. Dan demikian cerita pendakianku dulu di Gunung Sindoro saat malam 1 Suro. Aku bukan orang yang menggeluti hal goib, bukan pula memiliki kemampuan khusus dalam dunia mistis. Segala yang terjadi pada diri ini hanya sebuah kebetulan semata dan kehendak dari Yang Maha Kuasa.